Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ilana Filah MPD serta teman-teman R8C. Saya Felisa Sufiani sebagai moderator bersama dengan anggota kelompok saya yaitu Ezania Rusita, Hairani Alfionita, Siti Fatimah, dan Angga Dino Saputro akan mempresentasikan materi tentang teori-teori linguistik. Teori-teori linguistik terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada teori dari Ferdinand de Saussure. Yang kedua, ada teori dari Leonard Bloomfield. Yang ketiga, ada teori dari John Rupert Firth. Kemudian yang terakhir ada teori dari Noam Chomsky. Teori pertama yaitu teori Ferdinand de Saussure akan dijelaskan oleh Angga Dino Saputro. Yang pertama ada teori Ferdinand de Saussure. Linguistik struktural mendeskripsikan bahasa berdasarkan struktur dan sifat khas yang dimiliki bahasa tersebut. Menurut de Saussure, bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap karena mengungkapkan gagasan struktural yang terungkap dalam sistem tanda atau simbol. Lalu gagasan Ferdinand de Saussure tentang strukturalisme, yang pertama adalah asinkronik dan diakronik. 2 adalah link, 3 parallel, 4 perbedaan signifikan dan signifi. Yang terakhir 5 hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Selanjutnya, teori dari Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield adalah seorang tokoh linguistik yang berasal dari Amerika. Bloomfield menerangkan makna semantik dengan rumus-rumus behaviorisme. Menurut Bloomfield, bahasa merupakan kumpulan ujaran yang muncul dalam suatu masyarakat tutur atau yang disebut sebagai speech community. Ujaran inilah yang harus dikaji untuk mengetahui bagian-bagiannya. Bagi Bloomfield, bahasa adalah sekumpulan data yang mungkin muncul dalam suatu masyarakat. Data ini merupakan ujaran-ujaran yang terdiri dari potongan-potongan perilaku tabiat yang disusun secara linear. Menurut Bloomfield, bahasa itu terdiri dari sejumlah isyarat atau tanda berupa unsur-unsur vokal bunyi yang dinamai bentuk-bentuk linguistik. Setiap bentuk adalah sebuah kesatuan isyarat yang dibentuk oleh fonem-fonem. Dalam teori linguistik Bloomfield, ada beberapa istilah yang perlu dikenal yaitu fonem, morfem, frase, kata, dan kalimat. Yang pertama ada fonem. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dan dalam leksikon suatu bahasa seperti bunyi kata U pada kata bahasa Indonesia, bakul, karena bunyi itu merupakan bunyi distintif dengan kata bakal. Di sini kita lihat kedua kata itu bakul dan bakal memiliki makna yang berbeda karena berbedanya berbunyi U dan berbunyi A. Yang kedua ada morfem. Morfem adalah satuan atau unit terkecil yang mempunyai makna dari bentuk leksikon. Umpamanya dalam kalimat amat menerima hadiah terdapat morfem amat, me, terima, dan hadiah. Yang ketiga ada frase. Frase adalah unit yang tidak minimum yang terdiri dari 2 bentuk bebas atau lebih. Umpamanya dalam kalimat adik saya sudah mandi terdapat 2 frase, yaitu frase adik saya dan frase sudah mandi. Yang keempat ada kata. Kata adalah suatu kata bentuk bebas dan ditambah bentuk-bentuk yang tidak bebas. Misalnya pukul, pemukul, dan pukulan adalah kata. Sedangkan pe dan a bukan kata, tetapi semuanya pe, a, an, dan pukulan adalah morfem. Yang terakhir ada kalimat. Kalimat adalah ujaran yang tidak merupakan bagian dari ujaran lain dan merupakan satu ujaran yang maksimum. Selanjutnya adalah teori John R. Ford. Menurut Ford, dalam kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Dalam teori Ford ada konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Bahasa adalah susunan dari konteks-konteks ini. Tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit setiap tingkatan bahasa itu. Susunan dari konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang penuh arti. Maksudnya, tiap-tiap unsur pada tiap tingkatan mempunyai arti yang dapat dibedakan dan dianalisis. Menurut Ford, struktur bahasa itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu tingkatan fonetik,
leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya ada teori Noam Chomsky. Noam Chomsky adalah tokoh linguistik yang menggagaskan teori generatif transformatif yang juga dikenal sebagai teori generatif kognitif. Chomsky membahas aspek-aspek bahasa dan psikologi, lalu menggabungkan menjadi satu bagian dengan bentuk bahasa kognitif. Teori generatif transformasi yang dikemukakan oleh Chomsky menyatakan bahwa bahasa adalah kunci untuk mengetahui akal dan pikiran manusia. Chomsky membedakan masalah struktur dalam dan struktur luar, yaitu antara kemampuan berbahasa kompetens dan perbuatan bahasa performan, serta kreasi dalam bahasa berakar vital dan bersifat universal. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, bisa langsung mengirimkan pertanyaan ke dalam grup chat WA. Saya bersama dengan kelompok 5, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.